Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah AIK dengan materi fikih siasah ingin mempresentasikan materi dari kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Nasoha 1901010098, Nafiatun Nisrina 1901010099, Dimas 1901010100. Pengertian fikih siasah. Kata fikih secara bahasa adalah faham yang diambil dari ayat Al-Qur'an, qalu ya Syu'aibu man nafqahu katsiran mimma taqulu, yang artinya kaum berkata, wahai Syu'aib, kami tidak memahami banyak dari apa yang kamu bicarakan. Quran Surat Hud ayat 91. Sedangkan al-siasah berasal dari kata sasa yasusu siasah yang berarti mengatur. Fikih siasah adalah sebuah disiplin ilmu yang isinya adalah membahas hukum-hukum pemerintahan dan konsep menjalankan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam dengan tujuan memberi kemaslahatan bagi rakyatnya. Pengertian menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Imam Al-Bujairimi. Fikih siasah artinya tuh memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan. Yang kedua menurut Wuzarat Al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyah bi Al-Kuwait. Fikih siasah artinya tuh memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka. Kemudian yang menurut ketiga itu menurut Imam Ibnu Abidin, yang artinya kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Ruang lingkup fikih siasah secara umum ada 3, yaitu yang pertama siasah dusturiyah, yang membahas masalah perundang-undangan negara. Permasalahan di dalam siasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan dalam masyarakatnya. Ruang lingkup pembahasan siasah dusturiyah itu sendiri dibatasi hanya dalam pembahasan tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Kebijaksanaan Rasulullah dalam menerapkan hukum-hukum di dalam suatu negara dan kebijakan pemimpin setelah Rasulullah dalam mengendalikan pemerintahan ijtihad dari ulama serta adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua yaitu siasah khorijiyah, yang membahas tentang hubungan internasional. Siasah khorijiyah mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga dari negara lain. Oleh sebab itu, perang tidak dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Orang yang tidak ikut berperang tidak boleh diperlakukan sebagai musuh. Segera menghentikan perang apabila salah satu pihak cenderung kepada damai, dan memperlakukan tawanan perang dengan cara yang manusiawi. Subjek hukum dalam siasah khorijiyah adalah negara. Setiap negara mempunyai kewajiban. Kewajiban terpenting adalah menghormati hak-hak negara lain dan melakukan perjanjian yang telah dibuat. Semua negara yang ada di dunia adalah bertetangga, karena dalam hubungan antar negara diterapkan kewajiban menghormati negara sebagai tetangga. Sedangkan perjanjian antar negara yang diistilahkan dengan al-ittifaq atau kesepakatan, terdapat syarat-syarat tertentu yang mengikat suatu perjanjian.
seperti mengadakan perjanjian yang memiliki kewenangan, kerelaan dari kedua belah pihak, isi perjanjian dan objeknya yang tidak dilanggar oleh syariat Islam, penulisan perjanjian, dan menaati perjanjian. Yang ketiga, yaitu siasah maliyah, yang membahas tentang politik ekonomi dan moneter. Dalam buku Al-Siyasah, Ibnu Taimiyah menyoroti tentang perekonomian negara yang membahas tentang sumber pemasukan dan pendistribusian keuangan negara. Menurutnya, sumber keuangan negara terdiri dari zakat, ghanimah, dan fai. Sumber-sumber lainnya yang tidak termasuk kategori zakat dan ghanimah dimasukkan dalam istilah fai. Sedangkan prinsip dalam pembelanjaan keuangan negara berpijak pada skala prioritas menurut tingkat kemaslahatan yang paling tinggi bagi rakyat, yang alokasinya diberikan dalam bentuk gaji, subsidi, pembangunan, dan lain-lain. Berbeda dengan pandangan Ibnu Taimiyah, pandangan Al-Mawardi relatif lebih detail dan operasional. Pemaparan yang operasional relatif dalam penjelasan Al-Mawardi bahwa seluruh kegiatan pemasukan dan pembelanjaan keuangan negara dilakukan dengan sistem pengadministrasian yang ketat dalam hubungannya dengan kedudukan Baitul Mal. Menurutnya, administrasi negara terdiri dari 4 bagian yang mengurusi data diri, tentara, dan besarnya gajinya. Bagian pencatatan wilayah-wilayah yang berada dalam kekuasaan negara Islam, bagian pencatatan pegawai negara, dan bagian pencatatan Baitul Mal. Prinsip dalam fikih siyasah. Yang pertama, yaitu prinsip manusia sebagai umat yang satu. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 52, yang artinya, sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Meskipun manusia berbeda suku bangsa, warna kulit, tanah air, bahkan agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia, karena sesama makhluk Allah. Dengan demikian, perbedaan antara manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif, untuk saling memberikan kelebihannya masing-masing, dan saling menutupi kekurangan masing-masing. Keberpihakan Islam pada prinsip persaudaraan dan persamaan didasarkan pada tujuan yang hendak dicapai, yaitu adanya pengakuan terhadap persaudaraan semesta dan saling menghargai di antara sesama umat manusia, sehingga dapat tercipta kehidupan yang toleran dan damai. Yang kedua, yaitu musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 159, yang artinya, maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yang ketiga, yaitu prinsip menegakkan kepastian hukum dan keadilan. Terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, amanah merupakan amanah rakyat yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kontrak sosial. Bagi pengemban amanah, harus mampu menjalankan titah rakyat, sekaligus harus mampu menjadi pelayan rakyat, dan wajib hukumnya untuk bersikap adil. Selanjutnya ada perkara pokok fikih siasah di dalam hukum Islam sistematika. 1. Fikih ibadah. Fikih ibadah diatur setelah manusia mengenal dan meyakini Allah yang diformulasikan dalam pengakuan dua kalimat syahadat adalah tata cara bagaimana manusia harus berhubungan dan menyembah kepadanya. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya menyampaikan kepada manusia tentang dan tata cara mereka menghadap kepadanya. Tata cara tersebut merupakan ibadah manusia kepada Allah, antara lain yang diatur dalam hal ini adalah masalah sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua adalah fikih muamalah, fikih al-muamalah. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti ingin berhubungan dengan sesamanya. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa ada manusia yang bisa memenuhi kebutuhan tanpa bantuan orang lain. Hubungan ini berkaitan dengan harta benda, kerjasama atau hal-hal yang bersifat keperdataan lainnya. Para ulama menggali aspek ini dari wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi. Yang termasuk dalam kajian adalah masalah jual beli, utang piutang, pengaturan hak milik, sewa menyewa, perjanjian, dan perseroan. Yang ketiga adalah fikih jinayah. Dalam hubungan perdataan ini, tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran didasari oleh sifat manusia yang ingin menang sendiri. Tidak pernah mereka puas dan pengaruh hawa nafsu lainnya. Bisa saja ia mengambil milik orang lain. Maka terjadilah tindak kriminal seperti pencurian, perampokan, bahkan pembunuhan terhadap jiwa orang lain. Untuk itulah Allah mengatur batas-batas yang dilarang yang mendapat sanksi hukuman had atau takzir bagi pelakunya. Dalam kajian ini, para ulama bicara panjang lebar tentang berbagai tindak pidana seperti hudud, qisas diyat, dan takzir, serta hukuman-hukuman terhadap pelakunya. Yang keempat, fikih murafa'ah atau hukum acara. Agar dapat mengajukan gugatan atau perkara secara benar, baik yang menyangkut masalah muamalah maupun pidana syar'i, syar'i pun mengatur tata caranya. Sebagai aplikasinya, dibentuklah institusi peradilan atau al-qoha yang bertugas menyelesaikan dan memutuskan perkara di antara manusia dengan benar. Di samping itu, institusi ini juga dimaksudkan untuk mempertahankan materi-materi hukum yang dilanggar. Dalam kajian ini dibicarakan antara lain permasalahan etika persidangan, tata cara bercara, dan etika hakim. Yang kelima adalah fikih munakahat. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Di samping mengadakan kerjasama dengan orang lain, ia juga ingin berhubungan dengan lain jenisnya. Ini merupakan kebutuhan biologis manusia yang harus disalurkan dengan baik dan benar. Karena itu, agar hubungan dengan lawan jenis menjadi lebih mulia, maka Allah mengatur cara perkawinan. Fikih mawaris. Yang keenam, fikih mawaris. Sebagai makhluk yang memiliki keterbatasan dan jatah hidup, manusia bila telah sampai ajalnya tentu akan menghadap penciptanya. Ia akan meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak
istri serta harta benda. Islam mengajarkan bahwa harta benda harus mempunyai fungsi yang tepat dan efisien. Dalam hal ini, agar anak istri yang ditinggalkan tidak menderita atau sengsara terlantar, maka peralihan harta benda tersebut dari orang yang meninggal kepada yang masih hidup diatur sedemikian rupa di dalam Islam. Fikih al-Siyasah yang ketujuh. Seperti yang diketahui, keluarga adalah institusi terkecil dalam pembentukan suatu masyarakat. Rumah tangga merupakan cikal bakal bagi tegaknya suatu masyarakat dan menjadi tonggak bagi terciptanya sebuah negara. Berkaitan dengan negara, hukum Islam pun mengatur bagaimana sebuah negara harus dikelola dengan baik. Dalam kajian ini dibicarakan antara lain masing-masing perundang-undangan, keuangan negara, hubungan pemerintah dengan rakyat, dan hubungan dengan negara lain. Kedudukan fikih siyasah. Di dalam sistematika hukum Islam, kedudukan fikih siyasah di dalam sistematika hukum Islam adalah berada di bawah fikih muamalat, yang diartikan secara luas, sedangkan peranannya dijelaskan adalah sangat penting bagi masyarakat muslim, karena ini adalah kunci dapat dijalankannya hukum Islam di dalam sebuah negara yang mayoritas rakyatnya adalah beragama muslim. Selain di satu sisi, fikih siyasah sendiri sangat mementingkan kemaslahatan untuk rakyat dan berusaha menghilangkan kemudaratan. Syukron dari kami, ini presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.